Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswaku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat ya, dan siap untuk menerima pelajaran kita pada hari ini. Baiklah, kita masuk materi baru kita hari ini mengenai pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah alat untuk mempermudah pekerjaan manusia. Pesawat sederhana yang akan kita bahas mengenai 1 tuas atau pengungkit, 2 bidang miring, 3 katrol, 4 gir atau roda bergigi. Kita masuk pesawat sederhana yang pertama, yaitu tuas atau pengungkit. Bagian-bagian tuas, 1 titik tumpu segitiga yang kelihatan sama kamu berwarna biru. LK atau lengan kuasa, jarak titik tumpu ke tempat memberikan kuasa atau F. LB, jarak titik tumpu ke tempat beban atau benda. F atau FK sama dengan kuasa atau tempat memberikan gaya. W atau FB sama dengan beban atau benda yang akan dipindahkan. Rumus W per F sama dengan LK per LB. KM sama dengan W per F atau KM sama dengan LK per LB. Keterangan W berat benda, ya, satuannya Newton. F gaya atau kuasa, satuannya Newton. LB atau lengan beban, satuannya meter. Dan LK atau lengan kuasa, satuannya juga meter. KM keuntungan mekanis. Sekarang kita masuk contoh soal. Untuk mengangkat beban seberat 1000 Newton digunakan pengungkit dengan panjang 300 cm. Jika lengan beban 50 cm, berapakah kuasa atau gaya yang harus dilakukan untuk mengangkat beban? Jawab, diketahui berat beban W 1000 Newton, panjang tuas 300 cm, sama dengan 3 meter. Lengan beban 50 cm sama dengan 0,5 meter. Panjang lengan kuasa LK panjang tuas dikurang LB. LK sama dengan 3 meter dikurang 0,5 meter. Sama dengan 2,5 meter. Yang ditanya F atau gaya. Penyelesaian rumus W per F sama dengan LK per LB. Kita masukkan angka 1000 Newton per F sama dengan 2,5 meter per 0,5 meter. 1000 Newton per F sama dengan 5. F sama dengan 1000 dibagi 5. F atau gaya yang diberikan sama dengan 200 Newton. Sekarang kita masuk macam-macam tuas. Yaitu 1 tuas tingkat pertama dengan ciri titik tumpu berada di tengah. Contoh, tang gunting. Kemudian tuas tingkat kedua dengan ciri-ciri beban berada di tengah. Contoh, gerobak. Kemudian tuas tingkat kedua dengan ciri-ciri gaya dilakukan di tengah. Contohnya orang mancing, hektar. Selanjutnya kita masuk pesawat sederhana yang kedua, itu bidang miring. Bagian-bagian bidang miring terdiri dari S panjang bidang miring, H tinggi bidang miring, F gaya atau kuasa, dan W sama dengan beban atau berat benda. Sekarang kita lihat rumus dari bidang miring. S per H sama dengan W per F, KM sama dengan S per H atau KM sama dengan W per F. Keterangan S panjang bidang miring, satuan meter. H tinggi bidang miring, satuan meter. W berat beban, satuan Newton. F gaya atau kuasa, satuan Newton. KM keuntungan mekanis. Sekarang kita masuk contoh soal. Perhatikan gambar. Berapa besar gaya minimum yang dibutuhkan untuk menaikkan beban ke atas truk? Jawab, diketahui panjang bidang miring 5 meter, tinggi bidang miring 3 meter, berat beban 100 Newton,
dan yang ditanya berapa besar gaya yang diberikan. Penyelesaian rumus W per F sama dengan S per H. 100 Newton per F sama dengan 5 meter per 3 meter. F kita kali silang, F sama dengan 100 dikali 3 per 5. F sama dengan 300 per 5. F sama dengan 60 Newton. Kita masuk jenis pesawat sederhana yang ketiga, yaitu katrol. Prinsip kerja katrol merubah arah gaya, yaitu gaya angkat menjadi gaya tarik. Macam-macam katrol: 1. Katrol tetap, 2. Katrol bebas atau bergerak, 3. Katrol takal. Nah, kita mulai dari katrol tetap. Katrol tetap posisi tidak berpindah ketika digunakan dan dipasang pada tempat tertentu. Bentuk katrol tetap dapat kamu lihat pada gambar layar. Keuntungan mekanis atau KM untuk katrol tetap selalu satu, di mana besar gaya atau kuasa yang dilakukan sama dengan berat benda. Jadi KM-nya tetap, tidak akan berubah, hasilnya tetap satu. Rumus KM sama dengan W per F. Selanjutnya, katrol bergerak atau katrol bebas. Posisi katrol bebas tidak tetap atau berubah. Salah satu ujung tali diikat pada tempat tertentu. Apabila ujung lainnya ditarik, maka katrol akan bergerak. Katrol jenis ini bisa ditemukan pada alat-alat pengangkat peti kemas di pelabuhan. Bentuk dari katrol bergerak dapat kamu lihat pada gambar di layar. Keuntungan mekanis atau KM pada katrol bebas adalah 2. Jadi KM sama dengan 2. Tidak berubah. Rumus KM sama dengan W per F. Selanjutnya, katrol takal. Katrol takal adalah katrol majemuk yang terdiri dari katrol tetap dan katrol bergerak. Contohnya, 1 katrol tetap, 1 katrol bebas seperti gambar di layar. Pada jenis katrol ini, KM sama dengan 2. Rumus KM sama dengan W per F. Ingat, KM adalah keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis pada katrol takal atau katrol majemuk adalah banyaknya tali yang digunakan untuk mengangkat beban. Contoh, katrol majemuk seperti gambar, kamu perhatikan banyaknya tali yang digunakan untuk mengangkat beban ada 4. Jadi KM katrol takal di samping adalah 4. Pesawat sederhana yang keempat, roda berporos atau gear. Prinsip penggunaan roda berporos dengan menghubungkan roda pada poros yang dapat berputar secara bersama. Kamu perhatikan pada sepeda, roda gigi berfungsi sebagai pusat pengatur gerak roda sepeda yang terhubung langsung dengan roda sepeda. Selain roda sepeda, contoh penerapan pesawat sederhana jenis roda berporos adalah pada kursi roda, mobil, dan sepatu roda. Kesimpulan, untuk semua pesawat sederhana berlaku KM sama dengan W per F. Ingat, KM adalah keuntungan mekanis. Kita lihat contoh soal. Ahmad mengangkat sebuah batu menggunakan katrol bergerak
Jika gaya yang digunakan Ahmad sebesar 150 Newton, berapakah berat beban yang dapat diangkat oleh Ahmad? Jawab, diketahui gaya yang dilakukan Ahmad sebesar 150 Newton, berarti F sama dengan 150 Newton. Dan dia menggunakan katrol bergerak. Ingat, km untuk katrol bergerak adalah 2. Jadi, km sama dengan 2. Penyelesaian, rumus km sama dengan W per F. Dan W dapat kita cari km dikali F. W sama dengan 2 dikali 150 Newton. Jadi, W sama dengan 300 Newton. Prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak manusia. Selain pada peralatan yang biasa kamu gunakan pada kehidupan sehari-hari tersebut, prinsip pesawat sederhana juga ada yang berlaku pada struktur otot dan rangka manusia. Pada saat mengangkat barbel, telapak tangan yang menggenggam barbel berperan sebagai gaya beban. Titik tumpu berada pada siku, yaitu sendi di antara lengan atas dan lengan bawah. Dan kuasanya adalah lengan bawah. Kuasa berada di antara titik tumpu dan beban. Oleh karena itu, lengan disebut juga sebagai pesawat sederhana pengungkit jenis ketiga. Selain pada kegiatan mengangkat barbel, jinjit, berdiri, dan menunduk, prinsip pengungkit juga dapat digunakan untuk menganalisa pola gerak tubuh pada saat bermain bulu tangkis seperti gambar di layar. Demikianlah pembahasan kita mengenai materi pesawat sederhana, dan mudah-mudahan anak-anak Ibu dapat memahami materi ini dengan baik, dan Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.